Namanya sifat mengeluh itu adalah sifat orang yang tidak punya daya juang, tidak ada daya perjuangan di dalam menghadapi hidup. Ngopi, ngobrol perkara iman bersama Buya Aidil Fitrisya Musa LC, pimpinan Pondok Pesantren Misro Arafah bersama Linggau Pos Online. Kalau nengok dari segi permainan kau ini agak susah kau nak ngalai Buya Riku. Si cemen nih permainan kau nih, mudah terpancing. Makan. Oh, rakus nih ya kau nih makan. Nah, kau. Skak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Riko, pola permainan catur ini ini adalah strategi yang harus kita pahami. Hakun bila nizamin yaqlibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Buya perhatikan bidak catur kau dari tadi. Kau terlalu ambisi. Konsep ini tidak bisa kita pakai dalam melakukan strategi untuk mendapatkan keberhasilan. Maka yang sering Buya katakan dengan kamu, moto kita adalah matangkan skill, turunkan ego, rezeki datang. Jadi skill kita harus dimatangkan. Jangan sampai nanti bidak catur permainan kita menjadi implementasi dari pemikiran dan buah akal pikiran kita yang terlampau pendek. Ini artinya harus ada tarbiyah dan pendidikan yang bisa kita jalani dalam strategi perjalanan perang gitu, dalam menghadapi hidup yang fana ini. Paham nggak? Nah. Jadi pasnya ya pertanyaan jamaah. Oh, tanya yang di acara ngopi itu kan? Nah, yo pertanyaan. apa pertanyaan? Ini apa ya? Mak mano menada uang yang ngeluh terus pas puasanya. Kira-kira puasanya diterima? Model bola-bola cak kamu berdua nih lah yang puasa ngeluh terus. Gitu main catur siang-siang main ini caknya kamu tuh antara layah mutu walayah ya, kurang bermutu kan kurang biaya. Setengah hidup setengah mati. Nah mencak dari tadi itu. Nak ngangkat buah catur lagi tak terangkat. Ada semangat juang dalam ibadah puasa itu. Ada semangat perisai yang dibangkitkan dalam ibadah puasa itu. Ada perjuangan yang sangat luar biasa dalam perjalanan ibadah puasa itu. Dia yang mengeluh itu bukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Namanya sifat mengeluh itu adalah sifat orang yang tidak punya daya juang. Tidak ada daya perjuangan di dalam menghadapi hidup. Sementara yang sering ditemukan dalam kehidupan kita ini adalah ijtihad serta walatakasa. Berjuanglah, jangan bermalas-malasan. Karena perjuangan dalam menempur perjalanan ibadah puasa ini bukan perkara yang gampang. Maka tidak katik guna kita mengeluh. Hidup ini mesti disyukuri. Apa yang mesti kita disyukuri dalam perjalanan hidup? Kata Imam Ali Al-Jurjani, ijra'ul a'ba' fi mardatillah. Mengantarkan kehidupan kita kepada jalan yang diridhai Allah. Jadi untuk apa kita mengeluh dalam ibadah puasa? Ini adalah satu pelajaran ibarat yang dapat kita ambil bagaimana orang-orang yang selama ini miskin tak bisa makan, merasakan rasanya lapar orang penderitaan orang-orang miskin. Ada pelajaran ilmu di situ. Saat kering tenggorokan kita haus menahan rasa haus yang luar biasa, ada perjuangan batiniah yang mesti kita tanamkan di dalam situ. Jadi ini bukan soal tentang puasa berapa hebat kamu dalam menjalankan ibadah puasa ini, tapi ini adalah perisai perjuangan yang tidak gampang. Karena kalau sekedar menahan lapar dan haus, segala orang mungkin bisa. Anak kecil umur 8 tahun saja sudah bisa puasa dari pagi sampai menjelang berbuka puasa. Yang paling terpenting adalah benteng perisai dalam kita membangun perjuangan untuk mengatur emosional kita, nafsu kita, pemikiran kita, akal, serta pondasi yang tertanam dalam hidup kita. Jadi begitu. Saya mau cak bidak catur tadi. Kalau kita tidak berjuang dari langkah demi langkah, step demi step, ketika kita dimakan peluru, kita luncuk, kita kudo, kita dimakan orang, habis itu kita mengeluh, tidak ada pergerakan lagi, maka kita akan mati dalam lumbung padi, mati dalam keadaan kondisi yang masih bisa kita kerjakan. Jangan menyerah, ya. Ibadah puasa tidak batal gara-gara mengeluh, tapi sepaling tidak sifat mengeluh itu adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh agama, dan itu adalah perbuatan setan. Paham kamu berdua? Jangan lagi kalau mengeluh-ngeluh, ya. Oh, jadi cerita itu. Yolah. Jadi itu dengan ngopi apa yang kita udah tahu jadi tahu. Ngopi ngobrol perkara iman sama Buya El Misro dan santri Pondok Pesantren Misro Arafah di Linggau Pos Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini didukung oleh dan dipersembahkan oleh